Jadi kalau kecewa boleh, sedih boleh, semuanya apapun boleh, asalkan jangan berlebihan. Halo Proud. Hai Proud. Iya, di broadcast edisi kali ini kita kedatangan Kak Nika. Yeay. Halo semuanya. Hai. Ya, hari ini broadcast hari ini kita mau ngobrolin tentang happiness. Woi, happiness di Iya. tengah pandemi ini. Jadi mencari kebahagiaan di tengah masa-masa sulit pandemi corona. Wis, Mantep loh. mantap. Ya, jadi mungkin untuk membuka podcast kali ini, Kak Nika kan sudah lama belajar psikologi ya, cukup lama ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin bisa dibagikan dari sudut pandang psikologi itu definisi kebahagiaan itu apa? Definisi happiness itu apa, Kak? Oke, definisi happiness sendiri. Oke, kalau dari tokoh psikologi, sebenarnya ada beberapa tokoh psikologi yang mengemukakan tentang happiness ya teman-teman. Tapi aku ngambilnya ini dari salah satu tokoh, namanya Seligman. Ini aku coba katakan ya apa yang diungkapkan oleh Seligman. Happiness adalah satu keadaan psikologis yang positif berupa kepuasan hidup dan juga pikiran dan perasaan yang positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. Jadi sebenarnya happiness ini melibatkan pikiran dan juga perasaan seseorang. Jadi nggak ada namanya cuman pikiran aja yang happy atau perasaan aja yang happy, tapi ketika seseorang itu merasa happy, mengalami satu happiness, pasti pikiran dan perasaannya itu sejalan, sama-sama senang, sama-sama happy kayak gitu. Ya. Nah, ciri-cirinya kayak apa, Kak? Ciri-cirinya, oke. Kalau ciri-cirinya sih ada beberapa ya. Yang pertama, ini menurut Gill dan Sihai, yang pertama adalah hidup mempunyai arti dan arah. Nah, jadi seseorang yang bahagia itu dia sudah tahu tujuan hidupnya itu apa, dan dia tahu arah hidupnya itu mau dibawa kemana gitu, sesuai dengan tujuan hidupnya. Kayak lagunya Armada itu mau dibawa kemana? Iya betul sekali. Mau dibawa kemana? Buat teman-teman yang masih bingung tujuan hidup, ya udah bahagia belum? Asik. Terus yang kedua adalah dia bisa menangani permasalahan itu dengan terencana dan juga dengan cara yang kreatif. Jadi kadang ada orang yang mau menyelesaikan masalah tapi nggak ngerti harus mulai dari mana dulu. Atau mungkin sudah tengah-tengah jalan terus bingung, aku harus menyelesaikannya kemana nih, ujungnya apa. Nah kalau orang yang bahagia ini, dia karena tadi yang pertama sudah punya tujuan, dia jadi tahu menyelesaikannya harus dengan cara apa, caranya gimana, dia pasti tahu. Nah terus yang ketiga adalah orang yang bahagia ini cenderung melihat kegagalan itu sebagai satu bentuk motivasi untuk bangkit dan lebih lagi dalam mencapai tujuannya kayak gitu. Karena ada orang yang ketika dia tuh nggak bahagia, dia akan melihat kegagalan itu sebagai satu hal yang membuat dirinya semakin terpuruk. Nah gitu, itu bahayanya makanya. Jadi orang tuh harus bahagia supaya bisa melihat peluang meskipun dalam kegagalan. Jadi ketika misalnya ada masalah datang, dia nggak langsung ngedown gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke. Terus Ada yang lagi? keempat adalah berjuang untuk mencapai tujuan hidup tadi, mencapai goalsnya. Yang kelima adalah memiliki relasi, mengasihi dan dikasihi. Nah ini termasuk di dalamnya relasi dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman. Nah di sini relasi yang saling mengasihi dan dikasihi itu adalah relasi yang lebih mengedepankan kualitas. Jadi orang bahagia. Kualitas yang kayak gimana itu? Nah jadi orang yang bahagia ini nggak cuman memperhatikan kuantitas. Misalnya kayak teman, nggak harus punya banyak teman, tapi meskipun sedikit tapi berkualitas kayak gitu temennya. Berkualitas itu mungkin kalau misalnya dijelaskan itu bisa cerita apapun gitu ya, bisa menjadi diri sendiri. Iya betul. Oh iya, nggak fake friend. No fake friend. Dan juga teman tuh fungsinya ya banyak gitu ya, buat menguatkan kita, mendorong kita, mengingatkan kita. Nggak cuman sekedar kayak kita mau gibang, rasani gitu, nggak cuman itu aja. Tapi teman yang berkualitas tuh teman yang membangun kita. Jadi yang lebih bisa membuat seseorang bahagia itu
kualitas dari sebuah relasi ya, Iya, bukan betul. kuantitas relasi ya. Iya, betul. Jadi banyak teman belum tentu bahagia. Iya, betul. Begitu juga sedikit teman belum tentu tidak bahagia. Iya, setuju. Betul, betul, betul. Iya, Betul, luar betul, biasa. betul. Ada lagi Kak? Ada dong. Kemudian orang bahagia ini dia merupakan pribadi yang menyenangkan dan bersahabat. Nah gitu, jadi orang yang menyenangkan, orang yang bersahabat itu pastilah orang yang happy, dia gembira, bisa menjalin relasi dengan orang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa temanku itu yang dia introvert Kak, jadi anaknya pendiam, nggak ekspresif. Nah itu kan bisa juga kadang itu meskipun dia bahagia tapi dia tidak menunjukkan ciri-ciri nonverbal yang bahagia tadi. Itu bisa juga kan? Kalau gitu. Apakah kalau misalnya bahagia itu harus riang, harus ketawa-ketawa gitu? Bisa nggak kalau misalnya bahagia itu diam aja atau dia nggak ngapa-ngapain gitu, bisa nggak? Bisa. Jadi sebenarnya orang introvert itu bukan berarti orangnya nggak bahagia, tapi dia menunjukkan rasa bahagianya dengan cara yang lain. Misalnya kalau orang yang ekstrovert kan pasti ngobrol sama temennya, happy sama temen. Tapi kalau orang introvert ketika dia bahagia mungkin dia bisa menuliskan cerita, atau dia bisa bernyanyi, atau mungkin dia bisa mengungkapkan rasa bahagianya lewat misalnya bikin puisi atau bikin lagu kayak gitu. Jadi dia kan orang introvert kan punya banyak quality time dengan dirinya sendiri gitu. Iya. Jadi dia mengungkapkan rasa bahagianya dengan dirinya sendiri, dengan caranya sendiri. Ya tetap kayak kembali gitu. lagi harus menjaga kualitasnya itu ya, harus Ya, tetap betul. baik sehingga bisa seseorang itu bisa bahagia. Betul. Berikutnya ada lagi atau Terus sudah? masih ada satu lagi, yaitu dia memiliki keberanian dan keyakinan dalam menjalani hidupnya. Oke. Nah keberanian dan keyakinan ini dipengaruhi oleh beberapa Hal. faktor sih, berbagai faktor. Nah ketika orang ini dia berani dan memiliki keyakinan pada dirinya sendiri untuk bisa menghadapi situasi, menghadapi satu masalah, nah dia akan lebih bisa untuk survive dalam hidupnya, dan juga akan akhirnya dia merasa bahagia kayak gitu. Nah oke, sebelum kita bicara lebih lanjut nih, kan udah banyak Kak Nika tadi share ke kita tentang ciri-ciri seseorang bahagia itu kayak gimana. Nah mungkin di sini banyak teman-teman proud yang nggak kenal juga, atau mungkin sudah kenal tapi nggak tahu Kak Nika ini orangnya siapa sih Kak Nika ini, kok ngomongin soal psikologi, ngomongin soal bahagia kayak gitu. Nah, boleh mungkin memperkenalkan diri dulu Kak ke teman-teman proud ini. Oke. Jadi sebelumnya tadi di awal, karena mungkin ada yang belum tahu saya siapa, jadi perkenalkan, namaku Eucharistia Nika Theophani, teman-teman bisa manggil aku Nika. Aku memang backgroundnya pendidikan dari psikologi, jadi dari S1, S2-nya juga psikologi, dan aku ambil majoring di klinis, jadi peminatanku lebih ke klinis gitu. Nah kalau teman-teman tahu psikologi klinis itu dia lebih berfokus pada orang yang dengan misalnya permasalahan pribadi atau sampai menuju ke gangguan kejiwaan kayak gitu ya. Dan juga kalau psikologi klinis tuh dia bergeraknya dari usia anak-anak sampai lansia, itu kita belajar di situ semua kayak Oke. gitu. Nah, ngomongin soal gangguan kejiwaan nih Kak, ya. Kan tadi kan kita bilang orang yang bahagia itu pasti yakin dia tahu apa yang dia lakukan, ketika ada masalah dia bisa menghadapi itu dengan baik, ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau misalnya orang yang over happy-nya, yang ketawa-ketawa sendiri, yang sudah sampai di tahap itu, nah itu kan bisa dibilang dia nggak tahu apa yang dia lakukan ya, dia nggak sadar udah. Nah itu gimana tuh Kak? Nah kalau kita memang manusia tuh ada batasannya ya. Kita sedih ada batasannya, bahagia juga ada batasannya. Nah ketika seseorang itu bahagianya berlebih, sudah di luar batas, berarti memang ada sesuatu yang bermasalah dalam dirinya gitu ya. Nah kalau orang yang sampai ketawa-ketawa sendiri kayak gitu, itu biasanya sudah ada sesuatu yang bermasalah di sarafnya, atau mungkin ada masalah di bagian otaknya, biasanya seperti itu. Nah kalau sudah sampai di tahap itu, berarti seseorang harus memeriksakan dirinya, atau mungkin keluarganya yang membawa dia untuk memeriksakan diri, mungkin bisa ke psikiater gitu. Ke Kak Nika bisa?
Beda, Oh, karena aku kan beda. psikolog. Kalau ke psikiater Oh, nanti oke. bisa diberi Obat. obat-obatan. Jadi Oh, terapi farmakologi namanya. Nah, kalau oke, di oke. psikologi kita lebih ke psikoterapi Mm-mm. namanya Jadi gitu. kalau misalnya mungkin untuk memperjelas ke teman-teman, kalau ke psikiater itu lebih ke gangguan-gangguan yang bersifat fisik kayak misalnya tadi Iya. udah gangguan syaraf kayak gitu ya Kak ya. Iya. Jadi Oke, oke. gangguan kejiwaan yang ada kaitannya dengan fisik Hmm, gitu. hmm, Lebih ke hmm. struktur otak atau mungkin sel-sel di otak kayak Ya, ya. begitu. Itu ke Mungkin psikiater. aku juga pernah dengar Kak. Jadi orang yang kecelakaan terus Hmm. kepalanya terbentur itu juga bisa menyebabkan gangguan syaraf sehingga dia nggak bisa ngontrol ketawanya. Itu Iya, benar iya, nggak? heeh, itu ada juga namanya, heeh. Kapan ya Kak kita itu kira-kira bisa mengidentifikasi diri kita ini perlu ke mengecek kondisi kesehatan Mhm, mental kita? mhm. Kapan ya ketika ada yang nggak kita boleh apa ya? Mungkin Kak Nika bisa membagikan tips ke teman-teman atau mungkin bisa memberitahu teman-teman gimana cara mengidentifikasi kesehatan mental diri sendiri. Mhm. Oke, Mhm. biasanya kesehatan mental itu bisa kita cek ketika kita mengalami satu perasaan ataupun emosi ataupun perilaku yang itu sudah di luar dari batas kita sehari-hari. Dalam Hmm. artian hal itu sudah mengganggu kegiatan kita atau kapasitas kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari kayak gitu. Misalnya ketika kita sehari-hari itu rutin mandi, rutin makan, tapi ketika kita jadi malas mandi, kita jadi Hmm. malas makan sampai berhari-hari. Nah, itu berarti ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Itu tidak hanya sekedar oh ya wes aku malas mandi, oh ya wes aku malas makan gitu tok, tapi pasti ada satu masalah yang kita belum menyadari itu gitu dan Hmm. itu harus segera kita konsultasikan ke psikolog supaya kita bisa menyadari nih, oh aku ternyata malas makan karena ini, aku jadi lagi kepikiran ini, akhirnya aku mengesampingkan makan, aku akhirnya malas mandi, aku Hmm. akhirnya malas ketemu orang. Hmm. Nah, Hmm. itu hal-hal itu yang kadang kita nggak sadari gitu, makanya Hmm. kita harus memeriksakan diri ke psikolog ketika fungsi harian kita ini sudah terganggu kayak Ya, gitu. ya, ya. Dan itu juga patut teman-teman tahu kalau misalnya kesehatan mental itu juga harus kita perhatikan ya Kak. Iya Nggak cuman betul. kesehatan fisik aja. Mm-mm. Karena kan seringkali kita itu cuma kalau misalnya ditekankan di sekolah gitu kan lebih Mm. ditekankan olahraga fisik Ya. misalnya untuk menjaga kesehatan fisik. Tapi kan Mm-mm. kita jarang dikasih tahu soal kesehatan mental ini. Mm-mm. Bahkan Mm-mm. ada beberapa orang yang kalau misalnya dengar soal mental health atau kesehatan mental itu sama dengan orang yang gangguan jiwa. Padahal Mm. kan sebenarnya berbeda ya Kak. Nah, Mm-mm. gimana itu menurut Kak Nika? Nah, jadi sebenarnya bahasan untuk kesehatan mental ini sangat luas ya. Bisa dari dia promotif, untuk dia mencegah preventif, dan juga bisa untuk mengatasi atau kuratif. Mm-mm. Nah, kalau yang tadi tentang mental health itu biasanya bergerak lebih ke arah promotif dan preventif. Bagaimana Hmm, dia mempromosikan dan juga mencegah supaya kesehatan mental ini tidak tetap terganggu. terpelihara ya, Hmm. nggak terganggu itu. Tapi kalau yang arahnya sudah kuratif, ya itu memang harus ke psikolog atau mungkin ke psikiater kayak gitu. Oke. Nah, Kak, ini kan kita bicara soal happiness ya. Mm. Happiness itu kan erat kaitannya dengan bersikap positif ya kan. Mm, Terus mm, ketika ada masalah kita bisa melihat sesuatu yang positif sehingga kita akhirnya tidak terganggu. ya. Nah, belakangan ini kita juga lumayan sering mendengar istilah toxic positivity Hmm. ya. Ketika misalnya kita eh, menganggap semuanya baik-baik saja padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu Mm. gimana menurut Kak Nika toxic positivity itu? Nah, sebenarnya keadaan itu kalau kita menganggap semuanya baik-baik saja, itu Hmm. juga sebenarnya agak kurang dibenarkan ya, Hmm. karena memang kita harus mengecek keadaan kita itu secara berkala gitu ya. Jadi bukan karena kita baik-baik aja terus-terusan terus Hmm. tidak terjadi apa-apa, tapi itu harusnya meningkatkan kita supaya kita lebih waspada. Karena ketika semuanya baik-baik saja, masih ada kemungkinan untuk terjadi sesuatu yang nggak baik kayak Hmm. gitu. Hmm. Jadi Hmm. kita harus waspada juga gitu Hmm. ya, Hmm. terutama juga untuk kesehatan mental. Mungkin di saat yang kayak COVID kayak gini, Hmm. kita merasa semua masih oke, masih baik-baik aja.
Tapi apakah benar gitu ya? Misalnya kita sudah nggak khawatir, kita nggak cemas, tapi kan kita tetap merasa bosan juga, jenuh juga. Nah itu kita juga harus aware dengan hal itu gitu. Nah kalau Kak Nika sendiri selama masa pandemi ini gimana? Kak Nika menganalisis kesehatan mental Kak Nika. Oke, kalau aku menganalisis kesehatan mentalku sendiri ya, aku sebenarnya secara pribadi pasti bosan, pasti jenuh dan kegiatan yang hari-hari itu aja. Yang biasanya kan kalau hampir tiap hari juga ketemu orang, ketemu dengan kasus, tapi sekarang karena COVID ini jadinya nggak ketemu orang, ketemunya lewat chat, lewat telepon kayak gitu. Itu pasti membawa satu perubahan yang bikin bosen juga, bikin akhirnya kayak mati gaya juga, karena ya wis itu aja, mau nggak mau hari-hari berkutat dengan HP gitu ya sebagian besar waktu. Tapi ya harus disiasati juga, ada supaya hal-hal tetap lain. bahagia. Betul, harus ada kegiatan sampingan gitu. Oke. Berarti sekarang lagi bahagia atau nggak bahagia? Bahagia dong. Oh iya, apakah ada yang membahagiakan atau gimana? Oh ya pasti ada. Oh, Masa puji nggak Tuhan. ada? Kan kita makhluk sosial. Oh iya, puji Tuhan. Gitu Mantap, dong. mantap. Oke. Nah, mungkin kalau menceritakan sosok yang membahagiakan itu bisa nanti kita di episode yang lain ya. Boleh. Karena kan kita terbatas nih ya. Cuman bicara soal sosok yang membahagiakan, ya, sumber kebahagiaan dari kita, dari seseorang nih ya Kak ya. Nah, seringkali ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada sesuatu atau seseorang, nah ketika sesuatu atau seseorang yang kita pegang jadi sumber kebahagiaan itu kemudian tidak bisa menjawab ekspektasi kita, nah kita kan akhirnya kecewa tuh. Nah seringkali kecewanya ini kan cukup parah ya, sampai tadi berakibat misalnya tidak bisa makan, ya kan, malas mandi, malas ngapa-ngapain. Nah itu gimana Kak? Kita sebaiknya sebagai manusia, sebagai manusia yang sehat secara mental, itu bagaimana kita meletakkan, mengatur ekspektasi akan seseorang untuk memenuhi, menjadi sumber kebahagiaan kita itu gimana Kak? Kalau Kak Nika gimana? Oke, untuk menyelaraskan antara ekspektasi dan realita gitu ya. Nah, kalau kaitannya tadi dengan relasi dengan orang yang akhirnya bikin kita kecewa, nah itu tadi kan sudah dikatakan orang yang bahagia itu bisa melihat suatu kegagalan ataupun kekecewaan itu sebagai satu kesempatan untuk dia bisa bertumbuh lebih baik lagi. Nah, kalau kayak gitu, ya udah anggaplah orang yang yang membuat kita kecewa itu dia sedang melakukan bagiannya. Nah, dan bagian kita adalah kita memilih untuk ya udah bagaimana, kita mau memaafkan dia atau kita tetap mau hidup dengan kekecewaan itu, ataukah kita mengambil langkah yang lebih positif, mengatur diri kita kembali dan kita fokus pada tujuan kita lagi kayak gitu. Kan ya, gimana? Ya, dan yang terlebih kalau misalnya ini kan kita anak-anak proud ya, anak pemuda remaja Oke Sukadamai. Jadi pasti meletakkan segala sesuatu yang ada dalam hati itu dalam doa. Berserah pada Tuhan. Mantap. Gitu, iya, karena mungkin konkretnya kalau buat aku ya Kak, kita ini kan dalam hidup ini nggak cuman mengalami bahagia aja, dinamika kehidupan. Seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, ya kan. Nah jadi memang kalau menurutku kesedihan atau kekecewaan itu memang sesuatu hal yang memang kadang kita harus lewati dan kita harus terima, kita harus hadapi kayak gitu. Betul. Dan bukan berarti ketika kita dihadapi dengan masalah kemudian berusaha menjadi bahagia, terus melihat yang positif gitu. Kadang di posisi itu ya, kalau misalnya memang nggak bisa bahagia ya udah, kecewa ya kecewa aja, menikmati kekecewaan itu. Gimana kalau menurut Kak Nika? Ya, aku setuju dengan bagian itu ya. Jadi kalau kecewa boleh, sedih boleh, semuanya apapun boleh, asalkan jangan berlebihan. Dalam arti jangan berlarut-larut, jangan kelamaan juga gitu ya. Kecewa boleh, sedih boleh, sampai mau nangis pun boleh, asalkan jangan berlama-lama. Dan juga perhatikan juga caranya gitu ya. Jangan sampai ketika kita kecewa terus kita marah, akhirnya merusak barang misalnya, atau mungkin akhirnya mengeluarkan kata-kata yang membuat relasi kita rusak. Nah itu juga kan akhirnya jadi hal yang negatif juga, feedback negatif untuk kita gitu. Jadi usahakan
Tetap harus sesuai mengontrol porsi. ya. Iya, betul. Apapun itu jangan terlalu berlebihan. Bahagia terlalu berlebih juga nggak baik Iya, nih Proud. betul. Iya. Oke. Kembali lagi soal sumber kebahagiaan Kak. Mm-mm. Adakah sumber kebahagiaan yang nggak mungkin mengecewakan? Atau semua orang itu pasti mengecewakan kita? Oke, kalau Kalau Kak Nika secara pribadi gimana? Kok menurutku semua orang pasti mengecewakan. iya, betul. Aku setuju sih. Pasti semua orang itu pasti ada kesempatan atau ada peluang untuk mengecewakan kita. Mm-mm. Aku setuju. Ya, even itu bahkan mungkin itu orang tua ataupun saudara ataupun itu pasangan ya, pacar atau Asik. suami istri gitu ya misalnya. Asik, Itu pasti ya. akan Istri mengecewakan Proud, juga. iya. Oh, iya. Proud ada yang udah punya istri? Ada yang udah punya suami, Proud? Oh iya, oke, lanjut. Lah, itu menurutku masih ada satu pribadi yang ya benar-benar tidak akan pernah mengecewakan kita gitu ya. Oh, Yaitu siapa itu? Tuhan Yesus lah, jelas. mantap. Oke, ya Oke. itu ya bagaimana ya, maksudnya Meskipun terdengar klise ya. meskipun terdengar klise, tapi kalau kita renungkan kembali, itu sebenarnya kita yang seringkali malah merasa kecewa dengan Tuhan, padahal Tuhan nggak pernah mengecewakan kita. Kenapa Oh, kita iya, kecewa iya, sama betul juga. Tuhan? Balik lagi karena tadi harapan kita yang nggak sesuai dengan realita yang menurut Tuhan gitu. Jadi harapan kita harapan manusia, sedangkan realita itu adalah realitanya Tuhan. Jadi makanya itu kenapa kita kadang kecewa sama Tuhan kayak Iya. gitu. Bukan Tuhan ya yang mengecewakan kita ya. Iya. Karena yang salah itu sebenarnya kita nggak bisa memanage ekspektasi Iya. akan sesuatu ya. Iya. Begitu juga kalau misalnya dengan seseorang, karena kalau aku sih udah tak pukul rata aja. Jadi semua orang pasti mengecewakan aku. Jadi aku nggak berusaha untuk tidak berekspektasi tinggi kepada seseorang, termasuk ke ya seseorang yang spesial gitu ya, pacar gitu misalnya. Jadi kalau aku sih, aku sudah siap untuk dikecewakan. Aduh, jelup. Iya, tapi bukan berarti terus aku bilang dia pasti mengecewakan, enggak juga gitu. Oke Kak, Oke. terakhir nih, pesan terakhir buat Proud, mungkin Kak Nika bisa kasih closing statement soal bagaimana Proud ini bisa tetap bahagia tapi nggak over bahagia. Bisa bahagia tapi nggak over bahagia. Kalau aku secukupnya. Bahagia secukupnya. Oke, aku kasih quote aja boleh ya? Oh, boleh. Oke, jadi ada quote-nya. Don't let your happiness define you. You define your happiness. Ya, jangan sampai kebahagiaan itu mendefinisikan kamu, tapi kamu sendiri yang mendefinisikan kebahagiaan. Wih, dalam ini. Gitu, teman-teman. Ngerti nggak Proud? Oh, udah diartiin kok ya. Udah ya. Udah ditranslate guys. Paham ya artinya ya bahasanya. Mantap. Oke, yang nggak ngerti bahasa Inggris tadi udah ditranslate ya. Buat yang tersindir mungkin nggak apa-apa ya, Kak Nika pengertian loh, langsung ditranslate. Oke. Terima kasih Kak Nika buat waktunya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Proud. Bye. Oke, bye Proud.